Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Griffin Sakul. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lagi pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima di tanggal 30 April 2022. Tapi sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Semua Bangsa dan Babel. Saudara-saudaraku, air bah memberikan kesempatan kedua kepada manusia untuk mengikuti Tuhan dan melayani Dia. Namun, ada masalah yang terjadi setelah air bah, di mana masalah itu adalah kemabukan, tidak menghormati orang tua, dan mencari kemuliaan dan kekuasaan. Dan pada akhirnya terjadi pemberontakan terbuka terhadap Allah. Pada pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini kita akan mempelajari mengenai keturunan Nuh, di mana dalam pelajaran ini ada kutukan Kanaan, sejarah bangsa-bangsa, dan kemudian mengenai Menara Babel, di mana ada pemberontakan, ada penyebaran dan turunlah Allah. Mari kita bahas satu persatu mengenai kutuk Kanaan. Dalam Kejadian 9 ayat 25 firman Tuhan katakan, "Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kemabukan membuat kita kehilangan kendali atas diri, menurut Amsal 23 ayat 31 sampai 35. Dan Nuh mabuk dan dia menanggalkan pakaiannya di tenda. Pada akhirnya Ham melihat ayahnya dan mengolok-olok dia, sehingga dia tidak menghormati orang tuanya ini. Dan dia melanggar perintah kelima, yaitu menghormati orang tua. Dia juga menceritakan kepada orang lain, ya, di sana ada Kanaan, putra Ham, dan mungkin ada bersamanya pada saat itu, menurut Kejadian 9 ayat 22. Ketelanjangan Nuh ditutupi seperti halnya Adam. Kedua putranya yang lebih tua menutupinya. Kejadian 9 ayat 23. Dengan kutukan Kanaan, semua perbuatan jahat dari keturunannya dikutuk, dan keturunan Sem diperkenalkan sebagai penebus semua bangsa dalam Kejadian pasal 9 dan Kejadian pasal 22. Saudara-saudaraku, itulah yang terjadi, kutuk Kanaan. Dan pada saat ini, klarifikasi tentang kutuk Kanaan kita akan melihat di sini. Dalam Kejadian 9 ayat 25, sering disalahartikan dengan sangat buruk kepada orang Afrika atau keturunan Afrika, dan dengan demikian telah digunakan sebagai pembenaran agama untuk perbudakan. Namun, interpretasi fanatik ini tidak berlaku, karena ada dua alasan. Yang pertama, kutukan itu tidak menyangkut Ham, tetapi putranya Kanaan. Kutukan ini juga tidak berkaitan dengan Kus, putra sulung Ham, yang segera mengecualikan referensi kepada orang-orang keturunan Afrika atau orang Afrika pada khususnya. Jadi ini kutuk terhadap Kanaan, ya. Kutuk terhadap Kanaan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini yang terjadi dan ini sangat buruk bagi saudara-saudara kita orang-orang Afrika, padahal tidak seperti itu. Yang kedua, dalam Kejadian 9:25 tidak berlaku untuk orang Afrika atau keturunan Afrika adalah bahwa referensi terhadap Kanaan adalah referensi untuk warisan tanah perjanjian. Ingat ya, mengenai tanah perjanjian dengan semua yang dilambangkan oleh negeri ini tentang janji keselamatan bagi dunia. Ini bukan menyangkut hal-hal yang lain, ya.
ras, ya, warna kulit dan lain sebagainya. Tidak, bukan seperti itu. Mari kita lihat sejarah bangsa-bangsa. Dalam Kejadian 10 ayat 32 firman Tuhan katakan, "Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu." Ini kita lihat keturunan dari Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, ya. Pada akhirnya anak-anak Nuh ini terpencar. Kitab Kejadian menyebutkan 70 keturunan Nuh. Setiap klan menetap di daerah yang berbeda. Hal ini mengakibatkan 70 bangsa yang berbeda di bumi. Semua tahu tentang kisah dosa dan penebusan yang dijanjikan yang telah dibagikan Nuh kepada mereka. Adam telah menceritakan kisah itu kepada Lamek, dan Lamek telah membagikannya kepada putranya, yaitu Nuh. Sayangnya hanya sedikit orang yang tetap setia kepada Allah. Jadi semua mengerti tentang penebusan. Tapi sama halnya dengan kita saat sekarang ini, masih ada yang tidak setia kepada Allah. Pada akhirnya terjadilah pemberontakan. Tentu berbicara tentang pemberontakan, yaitu pemberontakan yang menyangkut hubungan dengan Allah. Kita lihat dalam Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Pertemuan di Babel merupakan pemberontakan terbuka melawan Allah, saudara-saudaraku. Allah mengatakan air tidak lagi menjadi air bah, bukan? Dalam Kejadian 9 ayat 15. Dan dia memiliki nama yang kekal dan mulia. Ini Allah. Tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Sedangkan Babel, menara akan menyelamatkan mereka dari banjir kedua. Jadi bertentangan sekali dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bilang bahwa air lagi tidak akan menjadi air bah, ya. Kemudian dia memiliki nama yang kekal dan mulia, tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Tapi Babel sebaliknya, mereka mencoba untuk membuat menara untuk cari nama, ya. Marilah kita cari nama. Mereka menolak untuk memenuhi bumi. Nama seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadangkala kita mencoba untuk mencari nama. Banyak hal yang kita lakukan hanya untuk kita diakui, kita diterima, ya kan? Karena kalau tidak diterima kita merasa minder dan lain sebagainya. Padahal Allah yang memberikan nama, Allah yang memberikan kedudukan, Allah lah yang memberikan jabatan, Allah lah yang akan mengangkat kita. Tapi terkadang dalam kehidupan kita berusaha dengan kekuatan kita mencoba untuk memiliki segala sesuatu, dan pada akhirnya kita melakukan hal-hal yang keliru di hadapan Tuhan. Kita memberontak, kita melawan perintah Allah, kita tidak setia kepada Allah, kita meninggalkan Allah hanya karena kita mau mencari nama, mencari jabatan, mencari kedudukan supaya kita dikenal oleh orang banyak. Dan inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga, kelompok, dan lain sebagainya. Untuk itu pada saat ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita lewat peristiwa pemberontakan ini, di mana manusia pada saat itu mencoba untuk membuat menara Babel melawan kehendak Allah, mencoba untuk mencari nama, mencoba untuk secara terbuka melawan Allah.
Babel mewakili setiap gerakan yang mencoba untuk menggantikan Allah, didorong oleh setan dan filosofinya. Yesaya 14 ayat 14, Wahyu 18 ayat 2. Dan pada akhirnya turunlah Allah. Kejadian 11 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Allah tidak menunggu umat manusia untuk menjangkaunya, atau sesuatu yang mustahil sebenarnya, bukan? Allah sendiri yang turun. Luar biasa, bukan? Allah turun sebelum pemberontakan terjadi. Terlalu jauh. Sebelum kekacauan itu, sebelum dosa menjadi banyak, Allah turun. Dia mencegah manusia untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Dalam Kejadian 7 sampai 8. Betapa baiknya Tuhan pada saat ini kita pelajari. Sebelum dosa bertambah banyak, Tuhan telah lebih dulu mencegah manusia. Dengan cara yang sama, Allah turun. Tetapi setelah genap waktunya, dalam Galatia 4 ayat 4. Sebagai Yesus untuk membebaskan kita dari kehancuran dan memberi kita hidup yang kekal. Percaya saudara-saudaraku, Tuhan akan datang menyelamatkan umat-umatnya. Itulah janji Tuhan. Kita tidak dapat menjangkau Allah dengan diri kita sendiri. Jadi Dia turun dengan kasih karunia-Nya. Dengan melihat hal ini, apakah kita masih akan mengatakan Allah tidak adil? Allah tidak baik? Tidak, saudara-saudaraku. Sama halnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Dia datang. Bukan manusia yang mencari Dia. Dia sendiri yang datang menjangkau manusia itu. Begitu pula ketika Kain jatuh ke dalam dosa, Allah datang menanyakan itu. Dan saat ini kita pun seperti itu. Tuhan datang. Dia mencoba untuk mengajak kita untuk kembali kepadanya. Dan pada akhirnya penyebaran terjadi. Kejadian 11 ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudaraku, manusia mencoba membangun sebuah gerbang tahta Allah untuk merebutnya. Tetapi itu menjadi tempat kekacauan atau Babel. Berarti gerbang Allah kalau dalam bahasa Akadia. Dan itu mirip dengan kata kerja Ibrani yang artinya kekacauan. Ketika manusia meninggalkan Bahtera, mereka diperintahkan untuk memenuhi bumi. Kejadian 9 ayat 1. Tetapi mereka menolaknya, bukan? Setelah Babel, mereka dipaksa untuk memenuhi perintah itu. Ini merupakan pukulan bagi kesombongan dan kebanggaan mereka. Namun mereka tidak belajar dari teguran mereka. Kebanyakan dari mereka masih tetap menolak Allah, menyembah berhala dan menjadi bejat. Namun yang sisa tetap setia dan terus menyembah Allah. Kejadian 11 ayat 27. Allah juga memiliki umat yang sisa yang setia saat ini. Saudara-saudaraku, sama halnya di zaman dahulu, ketika Allah rindu mereka untuk datang lewat berbagai macam cara Tuhan berikan. Tuhan berikan sarana keselamatan melalui Bahtera, tapi mereka tetap menolak dan terus menerus. Namun ingat, ada umat yang lain yang tetap setia menyembah Allah. Sama halnya kita yang hidup di zaman ini. Sekalipun ada begitu banyak orang yang tidak setia kepada Allah, tapi ingat, Tuhan punya umat yang sisa. Apakah itu saya atau saudara? Tanyakan itu dalam kehidupan kita.
Kalau saya dan saudara yakini bahwa kita adalah umat yang sisa, hiduplah menyembah Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan, saudara-saudaraku. Sebagai kutipan yang terakhir, di dalam rahmat kepada dunia ini, Ia telah menggagalkan maksud tujuan pembangun menara itu dan menghancurkan tugu peringatan pemberontakan mereka. Di dalam kemurahannya Ia telah mengacaukan bahasa mereka, dengan demikian menghentikan rencana pemberontakan mereka. Tuhan bersikap panjang sabar terhadap kejatuhan manusia, dengan memberikan kepada mereka kesempatan yang cukup untuk bertobat, tetapi Ia memperhatikan segala usaha mereka untuk menentang kekuasaan hukum-Nya yang adil dan suci itu. Dari waktu ke waktu, tangan yang tidak terlihat itu, yang memegang tongkat pemerintahan, diulurkan untuk membendung kejahatan. Bukti yang nyata telah diberikan bahwa Khalik semesta alam, seorang yang tidak terbatas dalam kebijaksanaan, kasih dan kebenaran, adalah pemerintah sorga dan dunia, dan bahwa tidak seorang pun dapat menghinakan kekuasaannya tanpa menerima hukuman. Luar biasa. Pelajaran kita saat ini mengajarkan kita bahwa Tuhan masih penuh kasih, Tuhan masih rindu untuk kita datang sama Tuhan. Dia tetap membuka tangannya untuk kita datang kepadanya. Dengan berbagai macam cara Dia izinkan terjadi hanya untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Saya rindu ketika kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat pada saat ini, kita boleh mengerti, kita boleh praktekkan dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang terbaik Tuhan sudah rencanakan untuk kita. Jangan pernah kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki hanya karena kita merasa benar, hanya karena kita ingin cepat-cepat untuk menjadi tenar, hanya karena kita ingin cepat-cepat untuk memiliki sebuah jabatan kekuasaan, sehingga kita menentang Tuhan. Semua itu hanyalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu, hiduplah di dalam Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan Dia yang menuntun kehidupan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya dapat membuka hati dan pikiran kami untuk terus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kami ini bukan siapa-siapa, tapi kami dikuatkan, kami disanggupkan hanya karena oleh kasih karunia Tuhan saja. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih sayang Tuhan akan tetap menjadi bagian kami. Berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami, kiranya berkat yang sama boleh mereka rasakan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk para pemirsa yang mungkin dalam keadaan kurang sehat. Tuhan kiranya juga akan memberikan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita